Oke, selamat malam Malam, Pak. semua. Ya, selamat malam ya. Hari ini kita masuk chapter 10 untuk pertemuannya. Sebentar saya buka PowerPoint dulu. Sorry. Oke, sebelum mulai, kapan kira-kira ada waktu untuk kuliah pengganti? Hari Sabtu kan, Pak? Ya, Sabtu jam berapa, Feb? Jam 2 kan, Pak? Jamnya sih terserah. Oke, ya, Sabtu jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 3 aja sebentar kok gitu. Ya. Ya. Oke. Oke. Bentar, kuliah pengganti Sabtu jam 2 ya. Ya, Pak. Oke, untuk chapter 10 saya sharing screen dulu. Sebentar. Oke, kita mulai saja ya untuk menghemat waktu. Chapter 10 ini nggak saya kasih tugas ya, biar Sandi dulu habis UTS. Jadi di chapter 10 ini kita bahas bagaimana sih untuk operational excellence and customer intimacy untuk enterprise application. Jadi bagaimana aplikasi enterprise itu bekerja di sistem informasi manajemen, khususnya kalau saya sih lebih studi case-nya ke manufaktur ya, karena saya salah satu orang manufaktur yang tiap hari itu di industri. Oke, jadi untuk materi ini kita bahas bagaimana bisnis ini untuk di perusahaan itu kita istilahnya mencapai keunggulan untuk operasional, untuk meningkatkan daya saing, terus bagaimana kita untuk meminimalisasi atau karyawannya sedikit, tapi dia bisa kerjaannya itu selesai semua. Oke, tujuannya kan itu ya. Terus bagaimana sistem di rantai pasokan ya, istilahnya untuk mengkoordinir dari planning, production, logistik, dan istilahnya untuk supply chain-nya. Oke. Terus bagaimana sistem manajemen hubungan antara customer sama perusahaan ya. Terus istilahnya untuk lebih dekat lagi. Terus bagaimana kita untuk menimbulkan tantangan dan implementasi di perusahaan. Terus bagaimana kita untuk menggunakan sistem di perusahaan. Oke. Di perusahaan itu sistemnya besar, antara satu dengan yang lain itu saling terangkai. Jadi pertama, kalau kita bicara dari sisi human rights ya, istilahnya eh, calon karyawan ya, calon employee, kan pertama kita submit lamaran. Oke. Di submit lamaran itu kita proses. Oke. Pertama kan di HR pun banyak-banyak dibagi pekerjaannya. Contohnya ada HR rekrutmen, terus ini untuk disiplin, untuk pembagian istilahnya untuk aksesoris ya, pakaian kerja, peralatan, dan lain-lainnya. Terus ada juga untuk HR training. Jadi masing-masing HR itu punya aplikasi sendiri. Istilahnya untuk yang dipegang. Jadi kalau bagian untuk rekrutmen, dia lebih hubungan ke sistem rekrutmen. Kalau kita di bagian training kan, sama disiplin, jadi hubungannya sama training dan disiplin itu. Jadi masing-masing sistem yang di HR aja kan besar ya, itu jadi satu sistem. Belum lagi untuk sistem-sistem yang lain, antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Oke. Terus bagaimana kita untuk memodelkan di perangkat lunak? Oke. Istilahnya kan masing-masing divisi itu kan mengumpulkan data, datanya jadi satu, habis itu
kita manfaatkan, terus datanya kita olah istilahnya untuk kemajuan dari perusahaan. Di perusahaan manapun tidak mau istilahnya merugi. Ya, pasti pengen untung ya, apalagi kalau kami ini jumlah karyawan itu kurang lebih 3.000 orang. Jadi 3.000 orang aja kalau operator itu kan gajinya 4.300.000 kali berapa gitu kan. Jadi harus bagaimana perusahaan itu menghasilkan profit supaya eh, perusahaan berkembang, apalagi pandemi sekarang kan banyak perusahaan yang collab, makanya sistem itu harus saling terkait antara satu sama yang lain, jadi tidak ada bad atau datanya yang hilang atau terputus. Oke, kita lanjut. Jadi enterprise software atau sebuah sistem besar, oke, dibuat istilahnya untuk ribuan proses. Oke, proses bisnis itu kan banyak ya. Antara bisnis satu dan yang lainnya itu saling terhubung antara satu sama yang lain itu untuk menghasilkan sebuah bagaimana sistem yang terbaik. Oke, untuk membuat report yang terbaik. Ada juga seperti untuk sistem keuangan, akuntansi, SDM, manufaktur, production dan lain itu sistemnya antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Istilahnya dia saling support. Oke, jadi contohnya kita kalau untuk implementasinya, bagaimana sebuah fungsi sistem itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Terus bagaimana kita istilahnya untuk pemetaan proses bisnisnya di software engineering-nya ya, antara satu dengan yang lainnya, dan bagaimana kita untuk penggunaan tabel konfigurasi perangkat lunak untuk kita sesuaikan. Jadi ini secara umum bagaimana enterprise software itu bekerja. Oke, terus ini modelnya. Oke, jadi semua sistem antara satu dengan yang lain itu saling terhubung, saling terkait ya. Contohnya untuk finance sama accounting. Oke. Jadi istilahnya kita ada cash flow, terus akun receivable, customer credit dan lain-lainnya. Oke, ini istilahnya sistem untuk finance. Terus ada sistem untuk sales and marketing. Oke, seperti bagaimana sih untuk sistem order untuk salesnya, terus ada untuk price, return dan lainnya. Ini khusus untuk dia bagian untuk sales and marketing. Terus kalau kita di sistem manufacturing and production itu bagaimana kita untuk handling komponen, contohnya ke material. Oke. Terus bagaimana kita production schedule. Di production schedule itu harus kita target. Hari ini harus target 1.500 produk PCB selesai. Oke. Besok targetnya. Terus kalau seandainya sistem ini, taruhlah kita targetnya 1.500, cuma tertagih 1.100. Apa sih yang harus dilakukan supaya untuk mengejar ketertinggalan itu? Contohnya salah satunya kita overtiming operator dan lainnya. Terus bagaimana untuk purchasing, production capability, dan lainnya itu di sistem manufacturing. Oke. Terus ada juga untuk sistem human resource. Oke. Contohnya untuk job skill ya. Job skill itu bagaimana calon-calon istilahnya employee-nya kita rekrut, kita panggil ya. Terus kita ajak discuss-nya untuk interview, terus apakah ini sesuai tidak ya. Terus bagaimana pengalamannya dan lainnya ini. Jadi di sistem enterprise itu antara contoh sederhana bagian-bagian ini dia saling menyatu ya, istilahnya ada central database. Database itu kita untuk menyimpan untuk input-input data. Jadi tersentral sini. Sentral itu salah satunya bagaimana kita untuk mengoptimalkan. Misalnya untuk optimalnya untuk pekerjaannya. Oke, ini contoh sistem enterprise bagaimana untuk proses kerjanya. Oke. Terus di
di enterprise system itu biasanya itu sistem uh, untuk value-nya itu istilahnya untuk perusahaan. Oke. Jadi kalau di sistem multinasional atau perusahaan besar ya, itu antara cabang satu sama cabang yang lain itu saling terkait. Contohnya Flextronics. Flextronics itu khusus untuk rekrutmen, oke, itu dari Malaysia. Jadi Malaysia yang rekrutmen, yang manggil dan semua yang interview. Kita Batam yang terima. Oke, salah satu ya. Jadi di enterprise system itu antara masing-masing perusahaan, contohnya di Singapura, Malaysia, terus China, Thailand itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. India ya. Terus salah satunya adalah kita untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pasti semua ya. Sistem kalau tidak meningkatkan efisiensi, ngapain sistemnya kita buat? Oke. Bahkan kita untuk mendesain sistem, membuat sistem itu salah satunya itu bisa menghabiskan ratusan juta ya, miliaran gitu. Terus di sistem itu memberikan informasi seluas-luasnya, contohnya untuk informasi perusahaan ya. Salah satunya itu kita untuk mendukung pengambilan keputusan. Istilahnya sistem itu nanti membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan apa sih langkah yang harus dilakukan. Contohnya kita untuk analisa sebulan ini, bagaimana di production itu hasilnya, targetnya. Apakah sesuai dengan target? Terus kalau seandainya tidak sesuai target, apa sih kendalanya di lapangan? Dari sisi apakah yang harus diperbaiki? Ataukah dari human ya, perlu kita training lagi? Apakah dari mesinnya, problem, atau kita perbaiki, dan lain-lain itu adalah saling mendukung satu sama lainnya. Terus di enterprise system itu bagaimana kita untuk memberikan tanggapan cepat atas permintaan pelanggan ya, istilahnya untuk fast responnya, oke, untuk memberikan tentang informasi ataupun produk-produk yang kita buat, oke. Jadi kalau di kita sistem itu biasanya, contohnya kita di sistem A ya dan sistem B kan saling kerjasama. Jadi di B itu kadang dia pengen bisa mengakses datanya. Oke. Contohnya saya kan kerjasama dengan sistem A. Di sistem A ini kan kita istilahnya sudah invest beberapa miliar ya. Jadi kita pengen produk kita aman nggak? Jangan-jangan nanti produk kita baru 1 bulan atau 1 tahun udah reject, rusak ya, atau bad sector. Jadi kita nggak ingin seperti itu. Jadi di sini adalah kita untuk bagaimana untuk analisa dan evaluasi organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkannya. Ataukah harus kita contohnya, di Batam setelah dihitung-hitung gajinya terlalu tinggi, kita relokasi ke Thailand. Bisa juga seperti itu. Oke. Jadi salah satunya adalah kita untuk analisa dan evaluasi itu. Makanya kita diperlukan adalah sebuah enterprise system. Ini salah satunya ya. Untuk kita membantu sebagai istilahnya dari sisi perusahaannya itu untuk meningkatkan, untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi. Oke? Di sistem itu ada disebut untuk enterprise itu ada supply chain management system. Jadi di apa itu supply chain? Jadi di supply chain itu biasanya untuk prosesnya ya, untuk di organisasi itu seperti kita untuk pengadaan ya, pengadaan bahan, pengadaan barang, biasanya kan dari nanti larinya ke material. Terus bagaimana kita untuk mengubah menjadi produk. Oke. Mengubah produk otomatis kita dari production ya, tim production ini. Setelah itu baru kita ke distribusikan produk. Otomatis istilahnya kita kan antar ke suppliernya dan customernya. Jadi bagaimana kita untuk mengontrol kedua itu, untuk supplier sama
customer. Oke. Ini merupakan untuk bagaimana kita menghandle. Terus di supply chain management system itu ada upstream supply chain. Jadi ini bagaimana kita untuk pemasokan barang atau kebutuhan di perusahaan. Terus bagaimana sih kita untuk proses pengelolaan hubungan dengan mereka. Salah satunya untuk menjaga relasi ya antara customer dan supplier itu saling istilahnya mirip simbiosis mutualisme kan antara satu dengan yang lain itu kita saling menguntungkan. Oke. Terus ada juga untuk downstream supply chain itu bagaimana organisasi dan proses yang bertanggung jawab untuk istilahnya kita mengirimkan produk sampai ke pelanggan dan jangan sampai nanti di pelanggan itu seperti cacat ya. Kalau sistemnya yang kelas B cacat produk nggak masalah. Istilahnya nggak terlalu fatal ya. Contohnya PCB-nya agak problem istilahnya miring-miring 50 derajat nggak masalah. Tapi kalau kelas A, oke, itu sangat berbahaya ya. Contohnya alat pendeteksi jantung. Kalau tahu-tahu baru kita pakai 1 tahun atau 6 bulan rusak, tahu mati kan, nggak jalan kan, otomatis orangnya bisa mati. Oke, itu disebut dengan istilahnya produk kelas A. Kalau produk-produk kelas B itu istilahnya nggak terlalu berhubungan dengan nyawa manusia ya. Contohnya kayak vacuum cleaner, terus kita ini seperti komponen mesin cuci kan istilahnya dia nggak terlalu. Oke. Terus kalau produksi itu biasanya untuk mainan ya. Kalau rusak lah yang penting jalan gitu. Jadi istilahnya bagaimana kita untuk menghandle dan menempatkannya apa sih sesuai dengan kebutuhan di perusahaannya. Ini contohnya model untuk naik supply chain. Oke, jadi modelnya seperti ini. Ini beda dengan yang tadi. Oke. Jadi di sini ada istilahnya supplier, kontrak supplier sama kontrak supplier. Ini untuk model next-nya, next supply chain-nya, oke. Bagaimana kita untuk informasi untuk up sama down-nya. Oke, ini bagaimana model untuk koordinatnya. Oke, seperti ini. Oke. Jadi bagaimana untuk buying-nya, making, dan lainnya. Ini. Jadi contohnya ada model supply chain-nya Nick ini, ada distributor, ada retailer, ada customer. Oke. Jadi ini contoh modelnya. Di supply chain management ini, oke, bagaimana kita istilahnya di operation perusahaan ya, bagaimana cost-nya. Oke. Istilahnya kita sampai berapa untuk up-nya, untuk 25% untuk operation sistemnya. Terus bagaimana kita untuk mengatur waktu dan strateginya. Oke. Contohnya untuk komponen-komponen apa yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya, terus bagaimana kita untuk di production untuk finishnya ya, terus sampai kita selesai ini ya untuk assemblingnya. Oke. Terus ada juga bagaimana untuk safety stocknya. Oke. Ada buffer nggak modelnya untuk di supply chain-nya? Oke. Terus bagaimana sih untuk kita memberikan informasi tentang produk kita? Oke. Semuanya ini istilahnya kita atur di supply chain management sistemnya. Terus ini contoh lagi, ada model lagi disebut dengan untuk Bellwether effect. Oke, yang satu tadi naik ya. Jadi di sini informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan untuk fluktuasi kecil dalam permintaan suatu produk. Oke, jadi menjadi lebih kuat saat seorang bergerak lebih jauh ke belakang dalam rantai pasokan. Ini untuk model pasokan dan distribusinya. Oke. Terus ini contohnya, di sini ada untuk manufaktur, ada distributor, ada retail, ada customer. Ini model untuk
yang ini untuk downtime-nya. Oke, ini contoh model supply chain yang model yang lain lagi. Terus di, di model supply chain, contohnya untuk sebuah aplikasi. Oke. Bagaimana planning ke depannya? Oke. Jadi dari supply chain ini bagaimana kita istilahnya untuk membuat untuk model rantai pasokan yang ada, misalnya untuk rantai pasokannya, terus bagaimana kita untuk mendesain tentang perencanaan dan tentang permintaan, istilahnya yang apa sih yang akan dibutuhkan. Terus bagaimana kita untuk mengoptimalkan sumber, terus rencana produksi dan lain-lainnya, terus tetapkan tingkat untuk inventaris dan identifikasi apa aja untuk model untuk transportasi kebutuhan dan aliran lain-lainnya itu untuk di model supply chain-nya. Terus di model supply chain itu bagaimana kita untuk mengelola sebuah produk. Oke. Istilahnya bagaimana kita untuk distribusinya dari gudang sampai ke customer gitu ya. Kalau customernya contohnya di kita itu kan customernya yang 70% lebih dekat ke Schneider. Jadi kalau seandainya ada problem sih kita kirim aja. Tapi kalau seandainya ada kita contohnya untuk membuat komponen mesin cuci. Sementara customernya itu ada di luar negeri. Ya, contohnya ada di kemarin kita ada kerjasama sama yang dari Spanyol ya. Itu kan jauh. Jadi kalau jauh supply chain itu jadi kita mengirim barang itu benar-benar barang kita itu tidak ada yang reject. Kalau kemarin ada problem ya kita ngirim barang rupanya di tes itu kan di aspek sampling itu ada sekitar 50 reject. Otomatis kan dari customer kan nggak mau dibalikin lagi, minta diperbaiki. Kan untuk model supply chain-nya kan kita benar-benar rugi, ya. Berapa sih nanti untuk biaya reward-nya? Berapa kita untuk ngirim barang peti kemasnya? Terus bagaimana kita mengirim lagi? Berapa biayanya? Kalau sama-sama customer di Batam sih, istilahnya nggak terlalu ini ya, tidak terlalu rugi banyak. Oke, ini beberapa jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa untuk supply chain-nya itu benar-benar berjalan untuk istilahnya untuk manajemennya. Oke, di supply chain itu ada juga tentang global supply chain isu ya. Contohnya salah satunya itu yang bermasalah itu adalah jarak geografis yang lebih jauh. Oke. Bagaimana kita untuk distribusikan produk kita. Oke. Contohnya kita sekarang ini ada tender dari contohnya dari untuk kita membuat vacuum cleaner. Oke, jualnya ke Amerika. Otomatis kan salah satu kan problem isu jarak. Oke. Terus perbedaan waktu salah satunya terus pesertanya dari berbagai negara dan standar kinerja yang berbeda itu salah satu istilahnya isu-isu yang ada di supply chain-nya. Ada juga tentang bagaimana istilahnya kita untuk warehouse management, transportation management, logistik, dan outsourcing. Itu merupakan isu-isu di dalam supply chain kita untuk handlingnya untuk sangat berpengaruh di manajemennya. Oke, terus di supply chain management itu ada seperti contohnya ada model, plus-based model, salah satunya itu tentang SCM ya, itu terus ada juga untuk full-based model atau demand driven itu seperti web-based, terus ada customer order trigger event di supply chain-nya. Terus bagaimana tentang internet untuk enable move-nya dan lainnya itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Oke. Terus ini model untuk yang push versus pull based supply chain model. Ada seperti ini. Modelnya ini
dari manufaktur, oke, ada supplier, ada distributor, ada retailer, ada customer. Oke. Ada juga yang modelnya seperti ini, istilahnya dari customer, retail, distributor, manufaktur, dan supplier. Oke. Jadi ini macam-macam model yang bisa dipakai dan kita sesuaikan dengan apa sih keperluannya, terus bagaimana untuk model proses bisnis di perusahaan. Oke, jadi di supply chain itu banyak model, kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, ini contohnya untuk future internet driven supply chain-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi bagaimana rantai pasokan, contohnya ini kita untuk penggunaan internet di masa depan, itu seperti ini ya. Ada supplier, ada manufaktur, distributor, retailer, logistik, customer, virtual manufaktur, dan lainnya ini saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya sih istilahnya untuk memudahkan informasi dan penyebaran informasi. Ini di supply chain itu ada disebut dengan model bisnis value-nya. Bagaimana sih untuk kecocokan penawaran dengan permintaan? Salah satunya adalah kita untuk mengurangi tingkat persediaan. Oke, ini biasanya di setting modelnya. Terus bagaimana kita untuk istilahnya kita untuk meningkatkan layanan, contohnya kita untuk pengiriman, terus bagaimana kita untuk mempercepat waktu produk ke pasar ya, istilahnya untuk launchingnya. Jadi bagaimana kita untuk pengelolaan aset. Oke. Di perusahaan itu aset sangat penting ya. Jadi rata-rata kalau perusahaan besar itu untuk mesin-mesinnya itu hidup 24 jam. Oke, 24 jam terus. Salah satu kita istilahnya untuk memaksimalkan aset yang ada di perusahaan. Terus mengurangi biaya rantai pasokan yang menyebabkan peningkatan untuk probabilitas. Itu salah satunya itu untuk bisnis value-nya di supply chain management system. Terus ada total biaya untuk rantai pasokan itu kira-kira dapat mencapai salah satunya itu 75% dari anggaran operasional. Ini untuk model supply chain-nya. Oke. Terus di supply chain itu ada CRM ya, Customer Relationship Management. Oke. Biasanya sih ini salah satunya itu dari marketing yang pakai ini ya. Kalau istilahnya ada lowong-lowongan yang buyer, marketing, itu kadang ada beberapa perusahaan itu minta sertifikat tentang CRM. Oke. Tujuannya kenapa sih? Ya kalau perusahaannya multinasional, itu kan salah satu kan untuk meningkatkan profit, ya pendapatan. Karena kan ujung suatu perusahaan itu kan dari marketingnya. Bagaimana marketingnya istilahnya untuk bekerjasama dengan customer, bagaimana memastikan customer untuk istilahnya menanamkan modal di perusahaan kita. Oke. Karena di perusahaan itu untuk kita mulai ya, itu jutaan dolar untuk memulai istilahnya kalau kita ada produk baru. Kita untuk rekrutmen, terus kita untuk testing dan lainnya itu bisa menghabiskan jutaan dolar. Gitu. Jadi harus benar-benar ya, jangan sampai salah jalan, salah langkah, bukannya untung malah untung. Oke. Di customer relationship management itu contohnya bagaimana untuk mengenal pelanggan, terus dalam pengelolaan bisnis besar ya. Oke, jadi terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak cara pelanggan itu bagaimana untuk berinteraksinya dengan perusahaan. Salah satunya, contohnya sama pelanggan atau customer-nya, kalau ada ulang tahun perusahaan, biasanya sih di servis ya, dipanggil, terus dibeliin tiket, hotel bintang 5 dan lainnya. Itu salah satunya kan strategi bisnis. Oke.
Jadi di CRM, di sistemnya itu bagaimana untuk integrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi. Ini ya. Terus kita istilahnya mau menggabungkan dan kita untuk bagaimana kita untuk menganalisis data pelanggan. Terus bagaimana kita untuk mendistribusikan informasi-informasi kepada pelanggan ya ke berbagai sistem dan istilahnya untuk informasi kontak di pelanggan di seluruh perusahaan. Terus juga bagaimana kita menyediakan tampilan perusahaan untuk pelanggan ya istilahnya. Salah satunya itu kayak membuat company profile yang menarik supaya orang tertarik atau perusahaan yang tertarik ya. Itu salah satunya di strategi model CRM-nya. Oke, di CRM itu ada juga software-nya. Oke, yang tool-nya ya, yang bisa dipakai. Itu dari enterprise-nya, itu beberapa banyak. Salah satunya itu ada disebut dengan Partner Relationship Management, atau PRM ya. Di PRM ini, istilahnya kita untuk bagaimana mengintegrasikan perolehan prospek di perusahaan ya, contohnya seperti harga, untuk promosi, konfigurasi dan lain-lainnya, terus bagaimana kita untuk menilai kinerja di mitra kita. Oke. Ada juga model tentang Employee Relationship Management atau IRM ya. Ini ditetapkan itu tujuannya itu salah satunya itu bagaimana kita untuk kinerja karyawan. Terus bagaimana kita untuk memberi kompensasi ya berbasis kinerja. Salah satunya kan kalau kami biasanya itu 3 bulan sekali. Kalau perusahaan target target kerjanya, contohnya dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya, oke, dia laba untung. Makanya nanti biasanya di seluruh karyawan itu dikasih bonus. Ya, nggak banyak-banyak, setidaknya kan untuk meningkatkan kinerja. Itu salah satunya istilahnya tipsnya. Oke, terus bagaimana tentang kita untuk pelatihan karyawan? Contohnya di IRM kan kita ada update skill. Jadi kalau di kami, kebetulan saya di HR-nya ya, itu setiap bulan sekali itu pasti selalu kita ada training. Trainingnya itu kalau tidak training khusus tentang update skill ataupun training umum ya, tentang kayak bagaimana berbicara di depan publik, terus bagaimana kita untuk mengontrol emosi ya, supaya salah satunya kalau dikit-dikit karyawan ada salah dikit bilang kau itu kan tidak boleh ya, itu kita ada trainingnya. Itu salah satunya itu untuk employer relationship management. Oke, kebetulan saya untuk sekarang handle 2 training, itu tentang untuk programming mobile app sama untuk statistik ya. eh, kita pakai Minitab untuk perhitungan statistiknya. Ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contoh untuk ada juga disebut dengan Salesforce Automation. Oke, di Salesforce Automation ini adalah bagaimana untuk sales itu untuk memberikan informasi, istilahnya untuk kontaknya. Oke. Bagaimana kita istilahnya untuk handlingnya. Terus ada juga customer service. Oke, jadi istilahnya kita untuk asesmen dan managing customer service ya, request, terus ada menggunakan, salah satunya itu bisa menggunakan web base. Oke, ada juga marketing ya. Ini salah satu dari bagian CRM. Oke, tiga-tiganya ini contohnya ini merupakan salah satu di istilahnya tulang punggung depan di perusahaan atau di sebuah organisasi. Ini ya, seperti sales, customer service, marketing ya. Oke, ini salah satunya. Oke, ini contohnya model CRM untuk sistem support marketing. Ini contohnya ya. Bagaimana sebuah
istilahnya customer management ini untuk mengoptimalkan kinerjanya. Salah satunya bisa melalui direct email, melalui telepon, web, email, ataupun untuk misalnya pesan panggilan, telepon, ataupun pesan. Oke, ini salah satunya contohnya untuk pendistribusiannya. Oke. Terus di CRM itu ada contohnya seperti ini modelnya. Istilahnya ada customer data ya. Ada sales, ada marketing, ada service. Oke. Jadi ini merupakan bagian depan. Oke. Istilahnya ini yang berhubungan langsung sama customer. Bagian-bagian ini ya. Kalau kayak saya ini kan nggak langsung sama customer. Istilahnya kita dari sisi untuk peningkatan skill, soft skill, rekrutmen dan lainnya, istilahnya untuk kebutuhan di dalam perusahaan. Oke, sales itu isinya ada akun manajemen, ada lead manajemen, ada order, sales, field, sama sales analysis. Oke, di marketing ada sama juga ya, ada campaign manajemen sampai marketing analisis, service juga sama. Ini yang berhubungan langsung dengan customer untuk handlingnya. Oke, ini contoh model customer loyalty management untuk prosesnya ya, seperti ini. Oke, kemarin sudah diajarin ya untuk membuat flowchart-nya seperti ini. Oke, ini contoh model flowchart-nya. Terus di CRM itu ada juga disebut dengan operasional CRM ya. Jadi aplikasi yang dihadapi pelanggan seperti untuk otomasi tenaga penjualan, pusat panggilan, analisis dan lainnya, ada juga tentang analisis CRM ya, contohnya berdasarkan informasi di gudang, terus bagaimana untuk operasional, untuk kontak dengan pelanggan dan lainnya. Oke, semua ini itu bisa kita menggunakan sebuah aplikasi database, kita jadiin satu ya. Untuk pengolahannya itu ada data mining sama OLAP. Ini modelnya, ini model CRM-nya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum, Febri? Pak. Hah? Belum, Pak. Oke ya. Karena Ya, untuk sekarang masih teoritis dulu ya. ya. Depan aja kita lanjut karena kan ini habis UTS ya, biar agak santai dikit. Oke. Oh ya, yang kemarin sudah UTS-nya sudah dikumpul semua ya. Soalnya saya belum ngecek. Sabtu besok rencana saya mau nilai sama mau ngecek satu-satu. Ada yang belum ngumpul UTS-nya untuk proyeknya? Kelompok Sudah, Pak. sudah semua ya. Karena sorry, ini kemarin minggu ini lagi banyak-banyak rekrutmen ini ya, karyawan, terus ada uh, training-training, jadi saya nggak sempat untuk buka. Saya rencana sih Sabtu ya mau ngasih nilai, jadi Senin mau saya store untuk nilainya. Untuk ngerjain project kemarin ada kendala nggak? Kendalanya bisa diatasi, Pak. Belum sampai Gampang ya, parah. Feb? Aman sih, Pak. Aman ya. Karena kan ini sama dengan mata kuliah yang satu lagi kan? Cukup satu project aja kan? Pemasaran jasa ya, Pak. Oke, silakan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau yang mau diskusikan ya? Oke. Silakan tentang CRM ya. CRM sih untuk customer kalau saya sih nggak handle itu ya. Itu biasanya ada timnya sendiri. Kalau saya sih muter-muter itu di HR sama training ya. Itu salah satunya untuk pengembangan soft skill. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Atau mau sharing pengalaman juga boleh ya. Salah satunya kan bisa untuk
nambah juga untuk saya untuk informasinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau mau sharing silahkan ya. Ini materinya ya, nanti bisa dibaca-baca. Banyak ya. Jadi kalau di sistem informasi manajemen itu istilahnya kita lebih banyak discuss. Bagaimana untuk alur proyeknya dan prosesnya gitu. Ini salah satunya sih gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing ya? Karena untuk ini pertemuan 9-10 itu saya istilahnya biasanya sih nggak ngasih tugas ya. Nanti aja pertemuan 11 berikutnya baru saya kasih tugas. Biar santai dikit ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau itu? Silakan. Kalau saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Karena ini ya masih umum ya. Masih gampang sih kan istilahnya. Untuk chapter 10 yang ini ya. Istilahnya kan lebih ke customer ya. Istilahnya membahas tentang sistem enterprise application gitu. Oke. Kalau ini kan sebagai informasi aja ya. Oke, jadi untuk sistem enterprise ini bagaimana sih model penerapannya di perusahaan, terus bagaimana implementasinya, apa sih kebutuhan-kebutuhan yang dipakai gitu. Oke. Yuk silakan. Kalau seandainya ada yang mau discuss dan lainnya, sebentar ya, nanti daripada kelupaan saya absen dulu ya. Takutnya nanti kelupaan. Oke ya, pertemuan ke-10, nanti pertemuan ke-9-nya kita absen hari Sabtu jam 2. Fernando hadir? Hadir, Pak. Ya. Stella? Hadir, Pak. Oke. Satya? Hadir, Pak. Shirley? Hadir, Pak. Stelin? Hadir, Pak. Novita? Hadir, Pak. Justanita? Hadir, Pak. Slovenia? Hadir, Pak. Desi? Hadir, Pak. Wilfi? Wilfi Caroline hadir? Kita hadir ya? Kosongin dulu ya. Hadir, Pak. Hadir. Angelia? Angel? Hadir, Pak. Alif? Alif hadir? Alif Ramatu? Dela? Pak. Hadir ya. Jessica? Hadir, Pak. Desmond? Desmond hadir, Pak. Kevin? Kevin? Hadir? Kevin ya, Pak. Itu. Lydia? Pak. Lydia. Hadir, Pak. Ya. Kelvin Hendralim? Hadir, Pak. Winson? Hadir, Pak. Natalia? Hadir, Pak. Stefani? Hadir, Pak. Hendrickson? Hadir, Pak. Hendri Gunawan? Hadir, Pak. Febri Supriyanto? Hadir, Pak. Febri hadir.
Jesse Valencia hadir. Rifki hadir. Pak. Hadir, Pak. Ya. Sepia Hadir, Pak. ini Septiawan. Hadir, Pak. Albert Hadir, Pak. Tommy Hadir, Pak. Vera Novelia Hadir, Pak. hadir ya. Iya. Lydia Hadir, Pak. Ricky Henderson Hadir, Pak. Stanley hadir, Pak. ya, oke. Vinolia Hadir, Pak. Lena Hadir, Pak. Ecclesia Hadir, Pak. hadir ya. Joven hadir. Hadir, Pak. Jeffrianto Hadir, Pak. Eki hadir. Sherlyn Hadir, hadir. Pak. Hadir ya. Hadir. Ya. Iya, Pak. Mikel Hadir, Pak. Susanti Hadir, Pak. Yohana hadir. Hadir, Pak. Hilna Hadir, Pak. Angelin Hadir, ya. Pak. Alice Hadir, Pak. Cindy Elsa hadir ya. Oke. Sudah saya absen dulu. Oke, Yohana ada pertanyaan ya. Pak, perusahaan yang baik dalam sistem supply chain management system dinilai bagus ketika memenuhi standar seperti apa, Pak? Tuh. Sebentar ya, saya sharing. Maaf, Pak. Ya, Tadi kedengeran nggak ya suara saya? kedengaran. Kenapa? Pas absen. Iya, kedengaran. Oke, Pak. Makasih. Oke. Sebentar. Tuh, ini ya. Sorry. Banyak ini ya. Oke. Pertanyaannya kan, perusahaan yang baik dalam sistem supply chain management system dinilai bagus ketika memenuhi standar seperti apa, Pak? Kalau untuk saya nggak bisa ngomongin masing-masing, kan perusahaan itu kan ada standarnya sendiri. Oke. Jadi saya ngomongin standar yang di tempat saya bekerja ya, di perusahaan yang saya bekerja. Oke. Di perusahaan yang baik itu istilahnya supply chain-nya itu kan istilahnya tulang punggung perusahaan yang pertamanya. Oke. Supply chain kan otomatis dia berhubungan sama customer, sama supplier ya. Oke. Jadi yang pertama sekali itu yang dari penilaian saya ya, itu adalah bagaimana dia bisa memastikan customer ya. Oke. Istilahnya customer ini memastikan dia istilahnya mau salah satunya itu menanamkan saham ke kita. Ya. Terus istilahnya menanamkan modal ya. Karena kalau sekarang ini kebetulan Flag kan lagi buka lagi satu lagi kan. Kemarin buka ini, kita kerjasama sama untuk vacuum cleaner ya. Itu kurang lebih kita ada invest itu sekitar $2 jutaan ya gitu. Jadi kenapa istilahnya pusat mau invest segitu banyak? Oke. Karena dari tim untuk supply chain-nya itu bisa memastikan customer untuk menjual atau membeli dari produk kita gitu. Salah satunya ya, contohnya yang kita sekarang kan lagi kerja sama Amerika gitu. Jadi bahkan di customer itu
kita dikasih kepercayaan itu kita bisa langsung untuk dropship ke pelanggan atau ke toko-toko gitu. Jadi nggak biasanya kan kalau di perusahaan ya, itu kan langsung dikirim ke customer-nya. Contohnya kayak customer Schneider kan harus dikirim ke Schneider, nanti Schneider itu yang ngasih ke perusahaannya lain. Jadi yang sekarang ini modelnya customer percaya. Jadi dia nggak ngecek untuk kualitinya perusahaan kita, produk kita. Dia sudah percaya, habis itu kita langsung istilahnya langsung distributor contohnya kayak ke Amerika ya, ke Chicago, kemana itu langsung kita distribution di distributornya, nggak langsung di perusahaan. Itu salah satunya ya. Oke. Itu dari sisi penilaian saya ya untuk supply chain-nya. Terus di supply chain itu kan bagaimana kita untuk pengelolaan ya, istilahnya model rantai pasokannya. Itu jangan sampai nanti sekarang ini kan produk kita lagi running. Kayak kemarin supply chain kita agak keganggu ya waktu awal-awal COVID ya. Itu bahkan di Batam ini banyak yang perusahaan istilahnya slow running. Permintaan banyak kan, tapi istilahnya kayak kita untuk ke ini suppliernya susah. Oke, salah satunya kan kemarin akan harus karantina 14 hari ya, karena barang dari kapal kargo kan nggak bisa langsung mendarat ke Batam. Tuh, itu sih salah satunya aja. Jadi pokoknya di orang supply chain-nya itu bisa memastikan proses itu berjalan dengan normal dan tanpa ada kendala. Itu kalau dari sisi pandangan saya ya, itu untuk bagaimana model untuk orang supply chain-nya. Jadi kalau biasanya sih untuk yang supply chain itu kalau kita sih ngambilnya kalau nggak biasanya dari orang manajemen ya yang bisa ngatur-ngatur itu kan. Kalau kayak saya kan background-nya kan komputer, ke situ nggak bisa gitu kan. Jadi kalau saya sih HR ke training itu kan lebih dekat dengan background saya kan, kebetulan ngajar sama istilahnya bisa komputer, bisa buat program, bisa apa, itu lebih ke istilahnya ke pelatihannya. Oke ya, itu seperti itu aja sih. Jadi istilahnya kalau orang supply chain itu bahwa memastikan perusahaan itu jalan tanpa ada kekurangan satupun ya, dan memastikan bahwa customer-nya itu percaya ke kita. Oke, jadi orang supply itu sering ya, apalagi yang hubungannya sama customer, itu sering kontak, sering discuss. Pokoknya bagaimana sih mengambil hatinya dari perusahaan si A atau perusahaan si B yang mau menginvest ke kita. Karena kan di Batam aja kan perusahaan kan kayak apalagi di Muka Kuning ya, berjejer-jejer gitu kan. Jadi bagaimana sih kita bisa bersaing sama sebelah kita, itu contohnya dalam Muka Kuning itu. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu dari pandangan saya ya, mungkin dari pandangan masing-masing orang kan beda. Oke, itu dari pengalaman saya yang tempat saya bekerja gitu. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Satu lagi Pak, apakah ketika kita mau satu lagi pertanyaan Pak, apakah setelah kita menggunakan sistem supply chain management ini apakah akan berjalan dengan mulus Pak? Maksudnya apakah akan ditemukan apakah nanti akan ada hambatan ketika kita menggunakan sistemnya? Aplikasi gitu ya? Iya, menggunakan aplikasinya. Apakah tidak ada hambatan ke depannya untuk menggunakan ini? Misalnya dari data yang hilang, contoh Pak, takutnya ada data yang hilang kan di supply chain-nya gitu. Oke ya. Jadi kalau aplikasi itu kan banyak sekali ya. Aplikasinya di aplikasi supply chain itu aplikasinya kita istilahnya develop sendiri atau kita untuk beli. Oke, jadi sebelum aplikasinya kita pakai, otomatis kan kita harus trial dulu. Oke. Jadi trial dulu itu
mungkin selama sebulan 2 bulan kita jalankan. Tapi kalau seandainya ada data hilang atau problem, itu tanggung jawab dari IT. Oke. Orang supply chain bahwa memastikan bahwa ini kita perlu data ya, terus kita untuk stok, untuk lain, untuk kita untuk hubungan ke customer, ke supplier kan, itu kan hubungan ya. Terus bagaimana sih prosesnya kita di dalam, jangan sampai nanti tahu-tahu kurang produk, kurang komponen, itu aplikasinya nggak bagus. Oke. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang istilahnya megang tentang yang supply chain-nya itu memastikan bahwa semuanya itu berjalan lancar ya, nggak ada kendala. Istilahnya kita bisa untuk supporting. Oke. Untuk supporting apa sih kebutuhannya. Oke. Jadi kalau yang saya lihat kan untuk yang kita ngomongin yang di perusahaan tempat saya kerja ya, karena kalau saya ngomongin yang tempat lain atau apa kan istilahnya kan nanti akan mengarang ya, itu kan jadi nggak enak gitu. Jadi kalau di tempat saya sih sampai sekarang nggak ada masalah ya untuk supply chain-nya itu aman. Bahkan untuk supply chain-nya ini sekarang kan kita sudah bisa memastikan bahwa customer itu mau menginvestasikan itu jutaan dolar ya, kita untuk menyewa gedung baru, terus untuk merekrut karyawan baru, terus mendatangkan mesin-mesin baru ya, untuk membuat istilahnya dari komponen ya, komponen nol itu jadi satu vacuum cleaner. Dan harga vacuum cleaner itu agak mahal ya, itu nggak dijual di Indonesia, itu kurang lebih satu vakumnya itu mau 5 juta sampai 7 jutaan. Oke. Itu salah satunya ya. Oke. Jadi sistem supply chain itu sangat membantu kita. Oke. Selain dalam untuk memanajemennya, untuk memanajemen di suatu perusahaan, karena kan suatu waktu kan kita untuk membutuhkan informasi. Ya. Kadang kan bos kan nggak mau tahu. Saya minta data hari ini, data ini, data ini, data itu. Oke. Kalau tidak ada sistem supply chain, kita manual, mati kita. Karena apalagi pakai Excel kan, atau ke-delete, hilang file. Oke. Bisa selesai ya karir kita kan di perusahaan itu. Oke. Jadi kalau di perusahaan besar ya, itu aplikasi supply chain itu biasanya sudah ada dan sudah terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Salah satunya itu seperti ke logistik. Oke. Ya, kan perlu juga kan untuk informasi logistik. Terus bisa juga nanti ke production. Oke. Berapa sih kekurangan komponen kebutuhannya? Terus bisa ke warehouse. Oke ya. Terus kita istilahnya untuk informasi data-data supplier, data customer kan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Di supply chain kita memang bisa lihat data, tapi kita nggak bisa. Contohnya kayak datanya production, kita nggak bisa ganti-ganti ya. Cuma biasanya sih kita untuk lihat, untuk reportingnya itu bisa gitu. Kalau di sistem yang saya bekerja ya, gitu ya. Itu yang saya lihat di kantor. Oke. Jadi aplikasi supply chain, sistemnya itu sangat membantu sekali. Oke. Kalau perusahaan tidak ada supply chain-nya itu ini ya, agak ribet dan agak susah gitu. Dan rata-rata sih kalau di kami ya, yang untuk yang kemarin rekrutmen sih biasanya yang bisa bahasa Mandarin gitu, karena kan kita hubungannya sama suppliernya kan dari ini ya, dari China gitu, yang untuk produk baru dan pakai bahasa-bahasa tulisan yang ini ya, bagi saya itu sangat susah dipahami gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, yang lainnya silakan. Kalau seandainya ada yang mau kita discuss ya, gitu. Silakan. Jadi istilahnya gini ya, berkarir kan kita nggak harus di ini ya, nggak harus di contohnya di bank ataupun di apa gitu ya, di manufaktur kita juga bisa kok ya berkarir, dan itu enak juga kok gitu ya. Dan tantangannya pun kita lebih ke global.
kalau orang supply chain-nya itu harus ini ya, apalagi CRM-nya kan harus benar-benar jago. Kayak kalau untuk sekarang kan untuk negosiasinya gitu. Kemarin kita juga ada rekrutmen ya yang CRM ya, itu dari ini sih Kampung Singapura ya. Tuh dia, karena kita memang butuh orang yang bisa kayak bahasa Mandarin, terus bahasa Inggrisnya lancar. Ya itu salah satunya kan hubungannya kan sama customer, kadang kan sama supplier juga gitu. Jadi bahasa itu salah satu plus ya kalau di, apalagi kita bekerja di perusahaan asing gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau yang mau kita discuss ya? Karena untuk chapter 9-10 istilahnya kayak yang nurusin kemarin chapter 11 saja. Ya, nanti untuk tugas dan lainnya ya. Untuk 9-10 kan kemarin kan Anda habis ngerjain project ya, agak pusing-pusing kepala kan, jadi saya skip aja dulu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau yang mau diskusikan ya, silakan. Oke, untuk berarti kita besok hari Sabtu ya, jam 2. Kita kuliah pengganti ya, untuk yang kemarin yang libur itu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya tentang bagaimana sebuah model sistemnya gitu untuk supply chain, terus bagaimana sih aplikasi enterprise itu bekerja. Oke. Kalau seandainya Pak untuk lihat modelnya gimana? Kalau modelnya Anda harus bekerja di salah satu istilahnya di perusahaannya, bagaimana untuk model aplikasinya gitu. Jadi di sini pun saya bisa istilahnya menjelaskan aja. Saya bisa mengakses aplikasi, tapi kan saya kan isukan aplikasi privat ya, punya perusahaan. Jadi itu benar-benar nggak boleh ada istilahnya, selain internal kan nggak boleh dilihatin ke eksternal gitu. Jadi saya hanya bisa untuk menjelaskan seperti ini ya. Untuk lihatin langsung itu kan nggak boleh ya, karena itu kan hanya khusus internal dan orang-orang tertentu aja yang boleh lihat. Model bagaimana sih aplikasi enterprise itu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan ya? Kayaknya tak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi? Oke. Feb dan lainnya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, berarti kan sudah paham ya bagaimana untuk pemodelannya dan lainnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu Sabtu jam 2 ya. Kita kuliah pengganti. Ada yang bertanyakan, Feb? Yohana? Oke, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Oke. Sampai ketemu hari Sabtu. Selamat istirahat dan selamat malam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat Makasih, Pak. Makasih, Pak. Malam. Makasih, Pak.